Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Kami berempat, aku, Bayu, Aris, dan Danang, adalah sahabat karib sejak masa putih abu-abu. Di sekolah, kami seperti tak terpisahkan. Di mana ada aku, pasti ada Bayu. Di mana ada Danang, pasti ada Aris. Kalau satu kena hukuman, semuanya ikut. Persahabatan kami seperti simpul yang terjalin erat dan tak mungkin terurai. Tapi waktu terus berjalan. Setelah lulus dari SMA Bakti Nusantara, jalan hidup memaksa kami berpisah. Aku merantau ke Jakarta bekerja sebagai staf keuangan. Bayu membuka bengkel di kampung halaman. Aris jadi guru honorer di sebuah sekolah desa. Dan Danang, si paling ambisius di antara kami, kuliah di Malang dan mulai merintis bisnis kecil-kecilan di sana. Meski terpencar, komunikasi kami tetap hidup di grup WhatsApp lama yang sesekali aktif kalau ada yang ulang tahun atau ingin curhat. Sampai suatu hari, "Woi, reuni akbar nih, 5 tahun kita lulus. Fik gue dateng," tulis Bayu di grup. "Siap, gue juga," balas Aris. "Gue dari Malang, tapi kayaknya bisa. Kangen juga sama kalian," balas Danang. Aku pun ikut menyahut. "Reuni di puncak ya. Yuk kita barengan kesananya. Kumpul dulu di rest area KM 72 jam 4 sore. Rencana sudah disusun rapi. Aku berangkat dari Jakarta, Bayu dan Aris dari Subang. Danang katanya berangkat pagi-pagi dari Malang naik mobil pribadi. Kami semua sepakat kita akan ngumpul dulu sebelum masuk ke lokasi reuni bersama. Kami ingin mengulang momen SMA dulu, berempat bersama seperti dulu. Rest area KM 72 sore itu cukup ramai. Aku datang lebih dulu, lalu disusul Bayu dan Aris. Kami langsung tertawa, saling ejek, memeluk seperti anak kecil yang lama tak bertemu. "Danang mana ya?" tanya Aris sambil mengedarkan pandangannya. "Katanya udah jalan pagi-pagi. Harusnya dia nyampe duluan dari kita," sahut Bayu sambil memainkan rokok di jarinya. Sekitar 5 menit kemudian, mobil Avanza hitam masuk ke parkiran dan berhenti di dekat kami. Danang turun dari mobil mengenakan jaket abu-abu dan celana jeans. Gayanya masih seperti dulu, rambut acak-acakan, wajah serius tapi penuh tawa. "Woi," teriaknya sambil membuka tangan memeluk kami satu persatu. Kami tertawa, bercanda, dan makan di food court rest area. Anehnya, Danang tampak sedikit pucat dan lebih banyak diam. Tapi kami kira itu cuma karena kelelahan dari perjalanan jauh. "Gue kangen banget sama kalian," katanya lirih sambil memandangi kami satu persatu. "Ya elah, lebay amat nang. Baru 5 tahun ini," goda Bayu. "Gue cuma pengen kita ngumpul lagi kayak dulu. Apapun yang terjadi, kita tetap sahabat kan," katanya. Kami mengangguk. Tak sadar ada air mata tipis di ujung matanya. Sekitar jam 5 sore, kami beriringan menuju villa tempat reuni. Mobilku di depan, diikuti mobil Danang, lalu Bayu dan Aris di belakang.
Tapi sepanjang perjalanan aku mulai merasa aneh saat melihat ke kaca spion. Mobil Danang kadang terlihat, kadang tidak. Bahkan Aris sempat menelponku, "Tok, mobil Danang gak kelihatan dari tadi loh. Lu masih lihat dia di belakang toh?" Aku menoleh ke belakang. Tidak ada mobil Avanza hitam. Baru aja tadi ada. Mungkin dia berhenti sebentar. Kami pun memutuskan berhenti di bahu jalan dan menunggu 5 menit, 10 menit. Tapi mobil Danang tak muncul juga. Lalu tiba-tiba pesan masuk di grup dari nomor Danang. "Maaf kalau gue bikin kalian bingung. Gue cuma pengen ketemu terakhir kali." Kami saling pandang, merinding. Ini apaan maksudnya? Aku langsung mencoba menelpon Danang. Tapi yang mengangkat justru suara perempuan. Suaranya parau dan penuh isak tangis. Mas, ini temannya Danang ya?" "Iya, saya Anto. Ini siapa?" "Saya ibunya Danang, Mas. Danang kecelakaan pagi tadi di daerah Blitar. Mobilnya menabrak truk. Danang udah meninggal sebelum sempat berangkat ke reuni." Dunia seperti runtuh. Tanganku gemetar. Bayu dan Aris yang mendengarkan langsung tertunduk lemas. Kami menatap satu sama lain dengan wajah pucat pasi. Tapi barusan kami ketemu Danang. Kami ngobrol, makan bareng. Suara di ujung telepon hanya bisa menangis. Kami tetap melanjutkan perjalanan ke villa dengan hati yang hancur. Malam itu di acara reuni, kami tidak bisa tersenyum seperti yang lain. Saat teman-teman lain bersenda gurau, kami hanya termenung di sudut, masih belum percaya. Danang datang sore tadi. Kami memeluknya, menyentuh tangannya, makan bersamanya. Apa mungkin semua itu hanya halusinasi? Tapi kami bertiga merasakan hal yang sama. Bahkan kursi Danang saat makan sore itu masih ada bekas makanan dan air minumnya. Dan saat hendak tidur di villa, aku menemukan jaket abu-abu yang dipakai Danang tertinggal di sofa. Jaket yang sama seperti yang ia kenakan saat kami bertemu. Beberapa hari setelah reuni, kami bertiga mendatangi rumah duka Danang di Malang. Kami diterima oleh orang tuanya yang masih berkabung. Di kamarnya, kami melihat foto-foto lama kami berempat tertempel rapi di dinding. Di atas meja kecil di kamarnya ada sebuah catatan kecil yang ditulis tangan. Kalau aku besok gak bisa datang ke reuni, aku cuma mau mereka tahu aku bahagia punya sahabat seperti mereka. Kalau bisa aku hadir walau sebentar. Aku akan datang apapun caranya. Danang. Air mata kami pecah seketika. Danang memang datang dengan caranya sendiri. Dan kami tahu ikatan sahabat sejati tak akan putus bahkan oleh kematian.